Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu, dari bajunya itu keluar suara zikir Allah, 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 Allah dari bajunya. Tasbih, beliau punya tasbih. Tasbihnya kalau ditaruh, tasbihnya itu jalan tak 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 tak. Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddad mengatakan, orang itu kalau pengen ketemu Nabi harus apa? Harus seperti 40 orang. 40 orang aja ya. Ini supaya tahu. 40 orang, dari 40 orang ini per satu orangnya memiliki kekuatan 40 kuda. Satu orang punya kekuatan 40 kuda. 40 kuda, satu orang punya kekuatan 40 kuda. Berarti 40 kuda dikali 40 kuda. Kekuatannya. Itu kalau ketemu Rasulullah, yatmahil, akan lebur, hancur. Wah, ini Syekh Sultana, ya apa? Tiap hari ketemu Nabi ya Yaqadhah. Dikatakan makam Yaqadhah ini sangat istimewa. Alhamdulillah kalian sekarang ada di sini, tempatnya putranya Wali Kutub Habib Segaf, abah beliau Habib Abu Bakar, ketemu Nabi secara Yaqadhah. Habib Muhammad Maula Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Tiri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu Pak. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus, jebol dus. Kemudian kata Habib Muhammad Maula Dawila, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun, cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Oleh karena itu pendidikan sangat penting, kata beliau, terutama masalah rokok. Hati-hati anak-anak, jangan sampai merokok anak kalian. Bahkan kata beliau, kalau sampai yang si perokok itu ada di pondok, keluarkan dari pondok. Kalau memang ada di rumah, usir, buang, buat lagi anak. Lah ada sih, ada ini ada. Nah, kenapa? Karena malaikat rahmat. Nadkhul fil hasyah qalil ya. Hakil barakah. Apa namanya? Karena malaikat tidak masuk kepada tempat yang di situ ada rokok. Kita sering dengar ceritanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim lagi duluri Aqil bin Salim. Nah, Habib Aqil ini mendapat julukan Al-Attos. Kenapa? Karena ketika di dalam perut ibunya, Habib Aqil ini bersin, hasiman, hasim. Ibunya kerungu sehingga anak ini mendapat julukan Al-Attos. Dan hasimnya ini, atosnya ini, bersinnya ini berulang-ulang. Beliau punya anak namanya Habib Abdurrahman, di perutnya hasiman gitu. Jadi Habib Aqil ini bersin, putra beliau Habib Abdurrahman bersin juga di perut ibunya. Begitu juga Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos, sehingga keturunannya itu terkenal dengan sebutan Al-Attos, keluarga yang bersin di dalam perut ibunya. Dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attos, gurunya Habib Ali Habsyi, dikatakan bahwasannya ada seorang syekh yang bernama Hasan Al-Maghribi. Thumma dhata yaumin ijtama'a bin Nabi yaqadatan. Syekh Hasan Al-Maghribi ini bertemu dengan Nabi secara yaqadhah, nggak tidur, yaqadhah, dalam keadaan terjaga. Kemudian Syekh Hasan Al-Maghribi ini mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku wasiat. Kata Rasulullah, sa'ufiduka bithalathati hisal, aku akan memberikan faedah kepada kamu 3 faedah. Hiya li khassa amlin nas ama. 3 faedah yang kau akan berikan kepadaku ya Rasulullah, itu khusus untuk pribadi diriku atau orang yang mendengarkan yang sampai cerita ini kepadanya, orang umum. Kata Rasulullah, apa? Untukmu dan juga untuk orang yang sampai berita ini. Apa itu? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-ula idza hamalta subhata litasbihin tu'addu musabbihan
sabahta biha am lam tusabbih. Siapa orang yang bawa tasbih dipakai untuk bertasbih atau enggak dipakai, cuman ditaruh di kantongnya, maka apa? Maka tuaddu musabbihan, dihitung sebagai orang yang bertasbih walaupun enggak dibaca. Jadi orang kalau bawa tasbih walaupun enggak dibaca tasbih, selagi tasbih itu ada di kantongnya, maka dia dihitung orang yang bertasbih. Makanya orang-orang soleh dulu itu diantaranya ibunya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di antara sifatnya ibunya Habib Ali bin Hasan Al-Attas itu, beliau nggak lepas dari baju sholat dan juga bergelangkan tasbih. Dan yang kedua, faedah dari Nabi, annal gahwata, sesungguhnya kopi, madama ta'muha fi fika, kata Rasulullah ketika bertemu kepada Syekh Hasan Al-Maghribi, kalau kopi, rasanya kopi itu masih ada di dalam mulutmu, tastaghfiru lakal malaikah, maka malaikat akan selalu mengistighfarkan kepada kamu selagi bau kopi masih ada di mulutmu. Wa thalith, dan yang ketiga, julusuka inda wali min auliyaillah, duduknya kamu di depan orang soleh, hayyin au mayyit, dia masih hidup atau jasadnya sudah tergeletak meninggal, walau kahal bisyatin, walaupun sebentar seperti orang meras susu, au kasajji baidah, seperti orang mencakan telur, khairun laka min an ta'budallaha fi zawayatil ardi kulliha au ila an tagatta'a aduka irban. Maka duduknya kamu di depan orang soleh yang hidup atau yang sudah meninggal itu lebih baik daripada kamu beribadah, walaupun kamu beribadah dari banyaknya ibadah sampai tangan kamu ini terputus, terpotong-potong karena banyaknya ibadah, walaupun sebentar duduk di depan orang soleh. Datang ke Habib Umar Al-Muhdar, beliau mengatakan bahwasanya amsat tarim amsat li fardah, tahrim ini menjadi bagiku sebuah kewajiban, tanggung jawab. Inna Allah farada khamsa faraid wali sittah. Allah itu memfardukan kepada manusia 5 fardu setiap hari, tapi kalau aku setiap harinya 6. Apa yang ke-6? Menjaga kota Tarim. Bandarane nggih teng Boyolali niku to, Adi kan Sumarmo nggih. Berangkat teng mriku, subhanallah niki Habib Ahmad dugi bandara, pesawat niku mun ngeten. Set. Biasanya tiang nek saking Yaman kados Habib saya tongkat ngeten lho. Nggih, ngertos tongkat. Ngagem tongkat ngeten. Tongkat Habib Ahmad ngeten. Bahasa di bahasa Indonesia kan ngeten. Oh, nek Ahmad As-Segaf ora wali, pesawate rak balik. Mudeng, Mbak. Nek Ahmad membahasakan ki Mbak, Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf ora wali, pesawat rak balik. Subhanallah Pak, saksi ini kathah Pak, pesawat niku mundur Pak. Lho ora tau krungu to cerita pesawat mundur, pesawat maju mobil mundur gitu. Niki pesawatnya mundur Pak.